Shalom. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas Galatia dan kelas Efesus? Lose senang hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online di Minggu pagi yang cerah ini. Yuk semuanya Lose undang untuk bangkit berdiri, kita hendak menyanyikan lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, karena sebentar lagi kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan memimpin kita untuk kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin dan menolong kami untuk kami dapat beribadah kepadamu di Minggu pagi yang cerah ini. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, sehingga kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, itu semua berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, Lose mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian yang rajin dan setia mengirim ayat hafalannya kepada Lose. Nah, bagi yang belum di kelas Galatia dan Efesus, yuk kirimkan ayat hafalan kalian ke Lose. Nanti kita akan tayangkan dalam kompilasi ayat hafalan yang dapat kalian saksikan sebentar lagi oleh teman-teman kalian. Yuk kita saksikan yuk. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Lose, shalom. Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Shalom.
Langsung maafin matafalan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih, Lause. Dalam Lause, Santa akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih, Lause. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah ya aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Shalom sekarang atau matafalan Roma 12 ayat 1 berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Shalom. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaramu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu tadi ada teman kalian ya, Malvin, Nathan, Mera, Santo, Sherly, Emma, Sisi yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Yuk, tetap Lause tunggu loh. Bagi yang belum pernah atau yang sudah pernah tapi sudah lama tidak kirim, yuk Lause tetap tunggu. Nah, sekarang apakah kalian sudah selesai ulangan tengah semesternya? Nah, ada yang sudah. Apakah ada yang belum? Nah, jangan patah semangat. Yang belum tetap semangat. Belajar dan berdoa. Minta tolong sama Tuhan untuk mengerjakan ulangan dengan baik. Meskipun ulangan kalian online ya, tetap belajar. Oke, nah sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu bahwa ada beberapa persembahan sukarela yang diberikan oleh bangsa Israel selain persembahan yang diwajibkan kepada mereka. Nah, kita akan memuji Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Kita akan duduk, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan Ku Bawa Korban Syukurku. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu.
dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami sejak kami masih dalam kandungan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lose Dimas. Kiranya Engkau menolong beliau untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, juga urapi setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti, terutama kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lose Dimas di sini. Dan Lose Dimas senang sekali bisa menyapa adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, kalau minggu yang lalu Lose Lina sudah bercerita tentang persembahan. Bahwa kita sebagai anak-anak Allah diperintahkan untuk mempersembahkan yang terbaik. Terutama kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, minggu ini Lose Dimas akan bercerita tentang perintah Allah kepada bangsa Israel, tentunya melalui Musa, bahwa Allah telah menetapkan dan memilih hari-hari kudus yang harus diperingati dan dirayakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, pada minggu pagi hari ini, Lose Dimas akan bercerita tentang salah satu hari raya yang dianggap paling penting atau dianggap paling kudus di antara hari raya kudus yang harus diperingati oleh bangsa Israel pada saat itu. Kalian tahu hari raya apakah itu? Ya, hari raya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hari raya ini. Ya, hari raya pendamaian. Apakah arti dan maksud dari hari raya pendamaian itu? Yuk kita mau belajar bersama-sama apa maksud dan arti dari hari raya pendamaian itu. Ya, hari raya pendamaian adalah hari raya yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel satu kali dalam setahun. Pada hari raya pendamaian itu, bangsa Israel harus berpuasa, bangsa Israel harus berdoa, dan bangsa Israel harus menyesali semua dosa-dosa yang sudah pernah dan bangsa Israel lakukan. Dan seperti ibadah-ibadah di dalam kemah suci, pada hari raya pendamaian adalah satu-satunya hari dalam satu tahun di mana imam besar Harun boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan tentu tak kala Imam Harun harus memimpin ibadah pendamaian itu, Imam Harun harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Kalian tentu ingat bahwa Imam Harun dalam melaksanakan tugas sebagai imam, melaksanakan ibadah dalam kemah suci, mempunyai pakaian yang khusus yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Musa untuk dibuat dan dipakai, bukan? Kalian tentu ingat dalam cerita beberapa minggu yang lalu bahwa Imam Harun memiliki pakaian ini untuk
melaksanakan ibadah. Tetapi khusus untuk hari raya pendamaian, Imam Harun tidak memakai pakaian yang ini, tetapi Imam Harun memakai pakaian yang khusus. Apakah itu? Imam harus memakai pakaian yang ini. Ya, pakaian lenan putih yang kudus. Imam Harun juga harus memakai serban di kepalanya. Selain itu, Imam Harun harus mempersiapkan sesuatu untuk ibadah pendamaian itu. Apa kira-kira yang harus dibawa oleh Imam Harun ya? Ya, ternyata Imam Harun harus mempersiapkan 1 lembu jantan, 1 domba jantan, dan 2 kambing jantan untuk dipakai atau dipersembahkan di dalam ibadah pendamaian. Nah, seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh Imam Harun dalam ibadah pendamaian? Yuk, kita ikuti terus cerita berikut ini. Nah, prosesi dari Hari Raya Pendamaian diawali dan dimulai dengan Imam Harun harus menyembelih lembu jantan. Dan kemudian darah dari lembu jantan dibawa oleh Imam Harun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan bukan hanya itu saja, Imam Harun harus dengan berhati-hati masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imam Harun tak kalah harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, harus melihat, menunduk ke bawah, supaya Imam Harun tidak melihat secara langsung hadirat Allah yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Selain itu, Imam Harun harus membawa perbaraan. Dan harus perbaraan itu ada bara api, dan kemudian di atas bara api itu Imam Harun menaruh ukupan di atasnya. Sehingga dari perbaraan itu keluarlah asap yang menyelimuti ruang Maha Kudus. Dengan asap yang keluar menyelimuti ruang Maha Kudus, maka Imam Harun dengan asap itu tidak bisa melihat, supaya tidak bisa melihat hadirat Allah yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Setelah itu apa yang dilakukan? Darah lembu jantan yang telah dibawa oleh Imam Harun kemudian dipercikkan, tangannya masuk ke dalam darah lembu jantan dan kemudian memercikkan darah itu ke tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu adalah semacam tutup yang ada di dekat dengan tabut perjanjian sebanyak 7 kali. Dengan begitu, dengan melakukan itu, Imam Harun mengadakan pendamaian atas dosa dirinya. Imam Harun, dengan itu pula Imam Harun mengadakan pendamaian dosa keluarganya. Sehingga Imam Harun dilayakkan untuk melanjutkan dan memimpin ibadah Hari Raya Pendamaian itu. Nah, setelah selesai memercikkan 7 kali darah lembu jantan itu, dengan perlahan Imam Harun keluar dari ruang Maha Kudus. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Imam Harun mengambil domba jantan. Domba jantan ini kemudian disembelih dan darahnya
dikumpulkan atau ditampung, dan kemudian dengan cara yang sama Imam Harun masuk kembali ke dalam ruang Maha Kudus. Apa fungsi dari darah domba jantan yang dibawa oleh Imam Harun? Ya, darah domba jantan yang dibawa oleh Imam Harun dilakukan dengan cara yang sama. Imam Harun memasukkan di dalam darah domba jantan itu dan kemudian memercikkan sebanyak 7 kali, persis seperti yang dilakukan oleh Imam Harun terhadap darah lembu jantan 7 kali. Dengan demikian Imam Harun mengadakan pendamaian bangsa Israel kepada Allah. Jadi kalau domba jantan itu adalah pendamaian Imam Harun dan keluarganya, darah domba jantan adalah untuk pendamaian dosa-dosa bangsa Israel kepada Allah. Proses Hari Raya Pendamaian tidak berakhir sampai di sini. Kalian mau tahu lagi apa selanjutnya? Nah, setelah itu Imam Harun pelan-pelan keluar dari ruang Maha Kudus. Nah, kalian mau tahu kelanjutannya? Karena ibadah Hari Raya Pendamaian tidak berakhir sampai dengan di sini, masih ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, berikut ini adalah rangkaiannya. Setelah Imam Harun keluar dari ruang Maha Kudus, di tangan Imam Harun ada darah lembu jantan dan ada darah domba jantan. Nah, untuk apa ya sisa darah ini? Ternyata atas perintah Tuhan, Imam Harun harus memasukkan tangannya ke dalam darah lembu jantan dan kemudian untuk menguduskan mezbah yang ada di depan ruang Maha Kudus. Caranya bagaimana? Imam Harun harus memasukkan tangannya ke dalam darah lembu jantan, memercikkan 7 kali, sebanyak 7 kali ke atas mezbah itu. Dia juga harus memberikan darah di ujung-ujung tanduk yang ada di ujung-ujung mezbah itu. Dan cara yang sama juga dilakukan terhadap darah domba jantan. Imam Harun mencelupkan darahnya ke dalam darah domba jantan, memercikkan 7 kali, dan kemudian membasuh tanduk yang ada di ujung-ujung mezbah persembahan korban itu. Dan kemudian dengan demikian Imam Harun menguduskan mezbah Tuhan untuk bisa dipakai dalam ibadah Hari Raya Pendamaian berikutnya. Nah, tetapi tidak selesai sampai di sini Hari Raya Pendamaian. Masih ada lagi rangkaiannya. Nah, kalian tahu tadi apa yang dipersiapkan oleh Imam Harun? Hewan apa yang dibawa oleh Imam Harun untuk Hari Raya Pendamaian? Ya, Imam Harun tadi harus mempersiapkan 1 lembu jantan, 1 domba jantan, yang mana lembu jantan sudah dikorbankan, domba jantan sudah dikorbankan, berarti tinggal apa? Ya, masih ada 2 ternak atau hewan ternak lagi. Apakah itu? Ya, itu adalah 2 kambing jantan. Apa kegunaan dari 2 kambing jantan? Atau apa yang akan dilakukan oleh Imam Harun kepada 2 kambing jantan itu? Kalian mau tahu? Yuk kita mau lihat ceritanya berikut ini. Ya, 2 kambing jantan yang masih hidup. Apa yang akan dilakukan oleh Imam Harun untuk 2 kambing jantan itu? Ternyata
2 kambing jantan, salah satunya akan disembelih dan dikorbankan sebagai korban bakaran. Tetapi bagaimana cara memilihnya ya? Kambing yang satu atau kambing yang satu? Nah, ternyata Allah memberitahukan bagaimana dan cara yang harus dilakukan untuk memilih di antara 2 kambing tersebut. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan cara membuat undian. Ya, kambingnya diundi nih. Siapa yang harus dikorbankan? Dan setelah Harun membuang undi, maka Harun harus memisahkan kambing yang Harun harus membedakan mana kambing yang harus dijadikan korban. Lantas, ada timbul pertanyaan, kambing yang tidak kena undi diapakan oleh Imam Harun? Ya, ternyata kambing yang tidak kena undi untuk dikorbankan atau yang akan dibiarkan hidup akan dilakukan atau mengalami prosesi seperti berikut ini. Apa itu? Ya, Imam Harun harus menaruh kedua tangannya di atas kambing jantan yang akan dibiarkan hidup itu, dan kemudian Imam Harun harus berdoa untuk mengalihkan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, dan tentunya dosa-dosa yang dilakukan oleh Imam Harun dan keluarganya, untuk mengalihkan, berdoa untuk mengalihkan dosa-dosanya kepada kambing jantan tersebut. Lalu setelah menaruh kepalanya dan berdoa, apa yang dilakukan? Kambing jantan ini kemudian dibiarkan pergi di padang gurun. Sebagai tanda apa? Dosa itu disingkirkan dari antara atau di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan setelah proses itu dilakukan, kambing jantan yang akan dipersembahkan bagaimana? Oh, ternyata sampai di sini prosesi Hari Raya Pendamaian belum berakhir. Apa yang dilakukan kemudian? Imam Harun harus menanggalkan pakaian lenan putih yang sudah dipakai dari prosesi awal Hari Raya Pendamaian, dan kemudian Imam Harun harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dalam kemah suci, dan kemudian Imam Harun harus memakai pakaian yang biasanya yang dipakai untuk ibadah, memimpin ibadah di kemah suci, yang pakai baju efod itu. Dan setelah itu Imam Harun kemudian mempersembahkan korban. Korban apa itu? Korban kambing jantan yang tersisa, sebagai tanda pendamaian, juga sebagai tanda penebusan atau pendamaian bagi dosa-dosa Imam Harun, dosa-dosa keluarga Imam Harun, dan dosa-dosa bangsa Israel, seperti gambar berikut ini. Nah, setelah seluruh rangkaian Hari Raya Pendamaian itu selesai, maka bangsa Israel didamaikan dengan Allah. Bangsa Israel dihapus dosanya, ditebus dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Wah, susah banget ya jadi orang Israel pada zaman itu. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa kita tidak melakukan hal-hal seperti itu pada saat ini? Ya, kita umat Allah pada saat ini tidak melakukan hal-hal seperti mempersembahkan
korban, lembu jantan, domba jantan, kambing jantan, atau kambing yang harus dilepaskan ke padang gurun. Karena kambing jantan, domba jantan, ataupun kambing yang dilepaskan di padang gurun, itu menggambarkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya untuk kita. Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Seperti tadi domba yang kepalanya ditumpangi tangan oleh Harun untuk menanggung dosa-dosa dan dibiarkan ke padang. Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya seperti kambing atau domba jantan yang disembelih, ditumpahkan darahnya. Itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah, dengan dosa-dosa yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendamaikan kita, orang yang berdosa, dengan Allah. Kita tidak memerlukan lagi imam untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena apa? Tuhan Yesus juga menjadi imam besar di dalam hidup kita, mendamaikan kita dari dosa kita, mendamaikan kita kepada Allah. Tak kala, kalian tentu masih ingat, tak kala Tuhan Yesus ada di kayu salib, salah satu ucapan Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dengan arti itu apa? Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sudah selesai, dan itu membawa pendamaian yang sempurna bagi kita tak kala kita beriman kepada Tuhan Yesus, mendamaikan dosa-dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga tak kala kita beribadah pada hari Minggu dengan orang-orang percaya di gereja, kita secara khusus memperingati akan pendamaian yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan di dalam hidup kita. Dan itu satu kali cukup untuk selama-lamanya. Tidak perlu seperti bangsa Israel yang tiap tahun harus datang pada pendamaian. Tetapi pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus cukup satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita boleh didamaikan dengan Allah. Kalau pada zaman dahulu ada tirai yang menutup ruang Maha Kudus dengan kudus, tidak sembarangan orang bisa datang. Hanya imam besar, hanya 1 tahun sekali dalam hari raya pendamaian. Tak kalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus mendamaikan kita 1 kali dan secara sempurna. Kita bisa masuk mendekat kepada Allah. Kita bisa mendekat kepada Allah dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah cerita tentang Hari Raya Pendamaian pada zaman bangsa Israel pada zaman itu, dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengucap syukur akan hal itu. Yuk, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk kita mengakhiri cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur untuk Engkau ya Yesus, Tuhan kami Yesus. Karena Engkau telah mendamaikan kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Engkau menanggung dosa-dosa kami. Sehingga Engkau layakkan kami untuk kami didamaikan hubungan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pendamaian sekali dan sempurna
di dalam iman, di dalam Engkau ya Yesus. Dan kami mengucap syukur. Dan biarlah ini Tuhan membuat kami tak kala kami beribadah kepada Engkau pada hari Minggu, kami boleh merayakan bahwa dan kami boleh mengingat pendamaian yang sempurna di dalam Engkau. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami mendekat kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Sebentar kami akan menghafal ayat. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami bisa memahami ayat ini. Sehingga kami boleh memiliki keyakinan iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, ayat hafalan pada minggu pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Dari mana ya ayat hafalannya? Yuk kita mau buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Yuk kita mau buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat 10. Berikut ayat hafalannya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani 10 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yuk, kita langsung dimasakkan ulang sekali lagi. Untuk ayat hafalannya terambil dari Ibrani 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, itu adalah ayat hafalan untuk kita pada minggu pagi hari ini. Losa Dimas tetap menunggu. Yang bagi yang sudah mengirimkan ayat hafalannya, tetap semangat untuk mengirimkan ayat hafalannya. Yang belum, yuk Losa dukung, Losa minta kalian untuk bisa mengirimkan ayat hafalan sehingga bisa ditampilkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Yuk, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan kalian sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang kita hendak menyiapkan hati kita seperti tadi. Seorang imam pun perlu mempersiapkan dirinya saat hendak masuk ke ruang Maha Kudus. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Allah yang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah Tuhan Yesus, anak domba itu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami bertemu denganmu di dalam firman-Mu. Kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan bebas. Kami boleh datang kepadamu dengan hati kami yang tulus Tuhan, karena Engkau sudah memberikan anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati menebus dosa kami, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami ingat selalu. Firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Engkau selalu mengingatkan kami akan firman-Mu. Engkau yang menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.